Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kawan-kawan media, hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan situasi cuaca. Ya, tadi bersama saya ini Pak Kepala Humidity, kemudian dari BMKG, tadi timnya, terima kasih. Jadi yang pertama yang saya sampaikan begini, ini kita pada akhir musim, pada akhir bulan Januari masuk ke bulan Februari. Di dalam rekaman meteorologi kita, bulan Februari itu adalah puncak musim penghujan di Nusa Tenggara Timur. Beberapa kabupaten bahkan curah hujannya ada 500, ada 600, bahkan sampai 700 mm per bulan. Jadi intensitasnya tambah tinggi, lama hujannya juga tambah panjang, sehingga berpotensi terjadi bencana, ya, bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Jadi kami mengimbau agar masyarakat untuk tetap waspada. Jadi bencana yang mungkin terjadi adalah yang pertama adalah bencana banjir, ya, banjir bandang termasuk di dalamnya. Kemudian tanah longsor, ya, kemudian juga angin kencang, kemudian petir. Jadi beberapa bencana itu perlu kita waspadai dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita melakukan berbagai upaya manakala terjadi bencana. Jadi kawan-kawan dari balai jalan, ya, siap siaga. Saya minta untuk seluruh kabupaten kota alat-alatnya pada saat terjadi longsor kemudian yang menyebabkan jalan tertutup agar segera dapat diselesaikan. Termasuk kemarin kasus longsor di Batu Putih di Timur Tengah Selatan itu sempat terjadi 4 jam tertutup longsor, tapi kawan-kawan dari jalan melakukan pembukaan jalan sehingga akses dari Supak ke TPS, TPU dan sebagainya sudah langsung dengan aman. Tetapi saya minta untuk tetap waspada karena hujan di akhir Januari yang intensitasnya tinggi itu baru mulai, jadi nanti puncaknya di bulan Februari, bulan depan, ya. Kemudian juga yang dari wilayah sungai, teman-teman dari sungai juga siap siaga terkait dengan antisipasi terjadinya banjir yang menyebabkan jaringan-jaringan irigasi rusak dan menyebabkan tidak bisa tanam. Eksperimen sekunder yang jebol karena banjir juga segera diperbaiki. Kemudian dari BPBD, ya, provinsi dan kabupaten, kita minta untuk terus berkoordinasi untuk memitigasi, termasuk untuk mengidentifikasi dengan baik terkait dengan banjir, korban, mudah-mudahan tidak ada korban, termasuk mendampingi akses pangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga memiliki cadangan pangan, ya, cadangan pangan beras yang ada di Bulog yang waktu bisa dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat banjir maupun longsor dan lain-lain. Tapi kalau misalnya intensitas dari bencana itu cukup besar, ya, nanti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, juga dapat kita turunkan. Kita minta bantuan untuk sama-sama mengantisipasi persoalan ini. Jadi itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan Pak Kalak dulu atau Pak Kepala Balai dulu, Pak Kepala Balai dan tadi untuk menyampaikan situasi real, ya, terkini apa sebabnya kira-kira. Yang saya dapat info ada La Nina lemah pada tahun ini. Jadi La Nina itu adalah curah hujan yang lebih tinggi dari normal. Kalau El Nino itu adalah musim kemarau yang lebih tinggi dari normal. Kalau musim kemarau dampaknya kekeringan, El Nino, kalau La Nina dampak terhadap curah hujan yang tinggi. Saya percaya. Izin Pak Gubernur, kami menyampaikan terkait kondisi terkini untuk kondisi cuaca di wilayah NTT seperti yang sudah kami sampaikan dalam siaran pers kami tanggal 28 Januari 2025 terkait dengan potensi cuaca ekstrim di wilayah NTT. Jadi saat ini hampir semua wilayah NTT
sudah memasuki puncak musim hujan. Nah, pada saat memasuki puncak musim hujan ini, wilayah NTB dipengaruhi oleh beberapa fenomena atmosfer seperti menguatnya monsun Asia, terus fenomena La Nina lemah, terus ada sirkulasi siklonik, terus ada gelombang equatorial low bidang Kelvin, dan MJO atau Medium Julian Oscillation. Nah, pada saat puncak musim hujan ini, fenomena atmosfer yang terjadi ada sekitar ada 5 fenomena atmosfer ini yang semakin menguat dan menambah curah hujan di wilayah NTT, sehingga beberapa hari terakhir terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai sangat lebat. Bahkan tanggal 27 kemarin di wilayah Kota Kupang intensitas hujannya sampai 155 mm, dan itu sudah masuk dalam kategori ekstrim. Ada beberapa wilayah juga yang hujannya sampai sangat lebat. Nah, kondisi cuaca ekstrim ini kami perkirakan sampai tanggal 3 Februari tahun 2020. Tentunya saat ini kita memperkirakan sampai tanggal 3 Februari 2025, tetapi puncak musim hujannya itu sampai bulan Februari. Otomatis selama bulan Februari ini kami akan mengantisipasi, bisa saja siaran pers atau press release yang sudah kami keluarkan akan kami perpanjang melihat kondisi cuaca yang ekstrim. Satu hal lagi, untuk wilayah NTT sering terjadinya atau munculnya bibit siklon tropis dan bisa meningkat menjadi siklon tropis. Nah, munculnya bibit siklon dan siklon tropis ini biasanya tumbuh pada bulan November sampai bulan April. Oleh sebab itu, selama bulan November sampai bulan April, kami dari BMKG terus memantau apabila terdapat bibit siklon atau siklon tropis yang biasanya tumbuh di sebelah selatan NTT, maka kami akan menginformasikan. Kita tahu bahwa siklon tropis Seroja yang terjadi tahun 2021 itu terjadi pada bulan April. Oleh sebab itu saat ini juga kita akan waspada, kita mengantisipasi sampai bulan April apakah akan terjadi adanya bibit siklon atau siklon tropis yang akan tumbuh di selatan NTT atau di utara Australia yang bisa berdampak tidak langsung terhadap wilayah NTT, yang bisa mengakibatkan cuaca ekstrim seperti hujan sedang sampai sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Oleh sebab itu, kita bukan mengantisipasi saja di puncak musim hujan, tapi kita terus waspada sampai bulan April. Karena pengalaman sudah menunjukkan bahwa siklon tropis Seroja itu terjadi pada saat bulan April. Walaupun masa tunggu siklon tropis itu di selatan dari bulan November sampai bulan April. Mungkin dari kami BMKG seperti itu. Nah, kami dengan BMKG selalu berkoordinasi, sehingga data yang diinformasikan oleh BMKG kami terus menyampaikan kepada kawan-kawan kabupaten kota untuk secepatnya dilakukan mitigasi atau antisipasi terhadap wilayah-wilayah yang rawan dan potensi terhadap bencana. Seperti apa yang tadi disampaikan Bapak Gubernur, bahwa rawan longsor itu berada di wilayah timur, kemudian juga banjir. Kemudian di wilayah Flores itu juga longsor. Dengan intensitas yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan BMKG itu menjadi catatan kita di Badan Penanggulangan Bencana untuk memitigasi, mengantisipasi untuk cuaca terhadap banjir dan longsor. Yang kedua, bahwa kami juga apabila terjadi dampak terhadap bencana itu, kami tetap berkoordinasi baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota dalam rangka korban ataupun dampak. Tapi sampai dengan hari ini memang kondisi cuaca walaupun cuaca ekstrim, kita bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa ataupun korban material. Tapi kami tetap mempersiapkan antisipasi untuk stok bahan pokok yang harus disiapkan untuk mengantisipasi dampak masyarakat yang daripada bencana itu sendiri. Mungkin ini beberapa informasi kami sampaikan sebagai tempat untuk kita mengkoordinasikan dengan perangkat daerah lain di bawah komando Bapak Gubernur. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau tanya? Ada. Dari antara Pak, bencana yang terjadi ini mungkin bisa kalian bisa tahu daerah mana saja. Sertifikasi dari
akan mana saja. Kemudian apakah ada korban jiwa dan terkait dengan tadi area persawahan yang terkena dampak banjir bandang itu luasnya berapa? Jadi terima kasih Kang Rahas. Yang sudah terlaporkan ada beberapa banjir ya di Kabupaten TTS, Malaka, tapi terkendali. Jadi maksudnya terkendali begini, penanggulangan bencana itu levelnya ada kabupaten, ada provinsi, ada pusat. Manakala bisa ditanggulangi oleh Pak Bupati dan kawan-kawan, kita menjalankan fungsi koordinasi. Tetapi manakala dari kabupaten tidak bisa menanggulangi, itu provinsi bisa masuk tapi kalau misalnya provinsi juga tidak, nanti nasional akan turun. Jadi seperti kasus Rewotubi itu BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana turun langsung untuk mengendalikan situasi sampai hari ini. Kemudian tanah longsor terjadi di beberapa titik, yang paling baru kemarin di BTS di Batu Putih ya, saya turun ke sana dan memang jalur itu jalur yang menurut saya level S kencang ya, jadi perlu diwaspadai. Dan ya, alhamdulillah teman-teman dari jalan kabupaten provinsi banjir yang menyebabkan kerugian persawahan sampai hari ini belum ada laporan, tetapi kemarin Pak Menteri Pertanian datang ke Nusa Tenggara Timur dalam rangka mewujudkan suasana pangan langsung sebagai provinsi yang berkontribusi dalam mewujudkannya. Saya baik. Nah, dari kemarin tadi ini bagus menjelaskan soal identifikasi curah-curah di kabupaten daerah mana yang diterjemahkan. Ya, BMKG. Jadi bisa diberi gambaran terkait dengan kabupaten-kabupaten dengan curah hujan tinggi yang terjadi di bulan Februari, yang dari puncaknya tersisa tanggal 3. Ya, Pak Gubernur, atas pertanyaannya. Memang untuk beberapa wilayah di NTT ini yang mengalami curah hujan tinggi itu seperti kita tahu di TTS, kemudian di Manggarai seperti itu, kemudian juga ada di ND, itu yang memang secara hubungannya cukup gitu ya. Dan dari sedikit menambahi gitu, memang di bulan Februari ini dari prediksi kita itu terjadi peningkatan curah hujan yang kita prediksikan akan tinggi juga begitu. Mungkin itu yang ada. Jadi Kabupaten Kupang, Kota Kupang juga termasuk yang tinggi. Iya betul ya. Jadi kabupaten nanti ada layanan informasi cuaca 24 jam 7 hari di 0380 881613. WhatsApp-nya 180 3940 4264 atau dapat langsung mengakses aplikasi iOS dan Android Info BMKG dan sosial media Info BMKG Jakarta. Jadi saya kira banyak sekali ini media-media yang kita sediakan dalam rangka masyarakat bisa mengakses informasi terkait dengan cuaca. Nah, sekali lagi saya juga menghimbau agar masyarakat peduli terhadap situasi cuaca dengan cara mengakses aplikasi-aplikasi semacam ini. Ini harian disampaikan hujan di mana, angin kencang di mana, kemudian kalau misalnya musim kemarau suhu yang tinggi di mana. Baik, terima kasih. Saya Linda dari Timor Express. Pak ingin bertanya, itu yang di lokasi titik Batu Putih, itu kan semalam saya lewat situ, tanahnya kan masih bergelombang. Itu kira-kira dari atas tuh juga turun atau gimana? Soalnya itu ada kemungkinan. Jadi gini, kemarin saya ke sana, itu yang saya minta pertama adalah dikasih rambu
longsor dan mudah-mudahan sudah dipasang nanti sudah. Terus kemudian saya juga minta ditambah lampu jalan kalau malam dari sebelah sana biar terang, karena yang dari atas itu longsor itu langsung jatuh gitu. Kemudian yang ketiga saya juga melihat potensi longsor susulan terjadi hujan besar. Balai jalan menyampaikan kepada saya akan segera dipasang brojok. Jadi ini kemudian saya minta karena di sana itu situasinya agak ekstrim, pasti ada konstruksi jalan yang bisa mengantisipasi situasi. Dan dari Balai Jalan menyampaikan dibangun tahun 2003 sekitar 20 tahun yang lalu dan lulus di 47 ada dan sekarang akan dimasukkan di jalan auto. Untuk jalur alternatif Nah, jadi kita belum membutuhkan jalur alternatif karena kita bisa pakai ini cuma lalu lintasnya nanti diatur. Oke. Dari Detikom, baik, terkait dengan penyampaian Pak Sti tadi, apakah kemungkinan Seroja itu terjadi lagi? Nah, mungkin sejauh ini presentasi perhitungan dari BMKG seperti apa? Itu dari BMKG. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri. Nah, untuk Seroja ini kan banyak sekali dampak kerusakan untuk NTT kejadian sebelumnya. Nah, ini antisipasi dari pemerintah provinsi sendiri seperti apa? Iya. Nanti yang siklon atas Kalibatu di agak yang sudah jalan. Nah, itu kan prosesnya sampai hari ini pun masih berjalan untuk recovery ya, apa namanya korban yang terjadi pada saat itu. Jadi masih terus itu bencana yang tidak bisa kita hindari. Tapi pemerintah saya kira dengan segala upaya berusaha merecovery infrastruktur yang rusak maupun masyarakat yang kira ya. Oke, dari udah ya. Izin baik, terima kasih terkait dengan potensi tumbuhnya siklon tropis di wilayah NTT kemungkinannya sangat kecil karena kita tahu teorinya siklon tropis itu muncul tumbuh itu aturannya di atas 10 di bawah 10 derajat lintang selatan dan di bawah di atas 10 derajat lintang selatan dan di atas 10 derajat lintang utara. Sedangkan untuk wilayah Indonesia ini kita berada semua di bawah 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Kemungkinannya sangat kecil. Tetapi yang sering terjadi setiap tahun adalah mini siklon tropis dan siklon tropis yang terjadi di sebelah utara, dan kita wilayah NTT karena berdekatan dengan wilayah Australia sehingga kita mendapat dampak tidak langsung, yaitu seperti angin kencang, gelombang tinggi dan hujan dengan intensitas lebat sampai ekstrem. Itu yang setiap tahun terjadi. Tetapi walaupun hanya mini siklon dan siklon tropis sudah memberikan dampak cuaca ekstrim di wilayah NTT. Nah, saat ini yang sekarang terjadi adalah sirkulasi siklonik. Nah, sirkulasi siklonik ini dia akan meningkat menjadi mini siklon. Apabila tekanannya semakin rendah di bawah 1000 milibar dan masuk berada di lautan, dia akan menjadi siklon tropis. Nah, kita berharap dia hanya sampai pinggir, dan kalaupun terjadi siklon tropis sudah berada di wilayah Australia, sudah jauh dan kita tidak lagi mendapat dampak cuaca yang ekstrim. Di sini. Ya, cukup. Ya. Oke. Terima kasih. Semoga sehat semua kita.